Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian percaya nggak? Ada wanita yang tega merebut suami sahabatnya sendiri, tapi akhirnya justru menjadi wanita paling terpukul karena dosa yang dia lakukan sendiri? Namaku Dewi. Dulu aku bangga jadi perempuan yang bisa menaklukkan suami orang. Tapi sekarang, aku bahkan menangis setiap malam, berharap ridho Allah menghapus dosaku. Desa Perigi mungkin terlihat biasa saja. Sebuah desa kecil di Purbalingga yang dipenuhi suara ayam dan bau tanah pagi hari. Tapi siapa sangka, di antara pohon bambu dan jalan setapak yang sunyi, ada dosa besar yang dulu kusimpan rapat-rapat. Aku Dwi. Waktu itu, aku adalah perempuan paling dielu-elukan di desa ini. Wajahku cantik, kulitku bersih, dan tutur kataku manis. Aku pandai menyembunyikan niat busuk di balik senyum ramahku. Aku berteman baik dengan Rini sejak kecil. Kami tumbuh bersama. Bahkan ketika dia menikah dengan Dedi, aku jadi saksi di pelaminannya. Tapi dalam hati, aku cemburu. Dedi adalah tipe laki-laki yang dulu kuimpikan. Tinggi, kalem, dan pekerja keras. Ketika aku melihat Rini bersanding dengannya, hatiku seperti ditusuk-tusuk. Rini terlalu percaya padaku. Ia sering menitipkan anaknya padaku jika hendak ke pasar atau pengajian. Dan Dedi, suaminya itu, semakin hari semakin sering mampir ke rumahku dengan alasan mencari Rini. Kadang dia bilang ingin nganter lauk. Kadang hanya menanyakan kabar. Tapi semua itu cuma awal. Aku ingat betul sore itu. Gerimis kecil membasahi tanah. Dedi mengetuk pintuku. Basah kuyup. Ia bilang motornya mogok dan butuh tumpangan telepon. Aku mempersilahkannya masuk. Saat itulah, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan kami. Seperti sama-sama salah, tapi tak ingin berhenti. Terima kasih ya, Wai, kata Dedi saat itu sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk, pura-pura biasa. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Hari-hari berikutnya, semuanya jadi lebih sering dan lebih berani. Dedi mulai kirim pesan diam-diam. Aku pun mulai menyambutnya dengan riasan dan wangi-wangian ketika tahu dia akan datang. Aku tahu ini salah, tapi rasanya seperti candu. Aku, yang dulu sering ikut pengajian bersama Rini, mulai jarang hadir. Aku lebih suka menunggu Dedi. Hubungan kami semakin dalam. Meski di luar aku tetap berpura-pura jadi sahabat terbaik Rini. Tapi Allah tidak pernah tidur. Setiap kali aku berbuat dosa, aku mendengar suara adzan dari masjid tua desa. Suara itu seperti cambukan, seperti panggilan yang menyayat. Tapi aku abaikan. Dan itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Rini mulai curiga. Tapi ia wanita yang terlalu baik. Ia tidak pernah marah, tidak pernah menuduh. Dia hanya diam dan berdoa. Semoga Allah menjauhkan kami dari fitnah, ucapnya suatu hari. Kalimat itu menusukku. Aku pura-pura sibuk saat dia berbicara, tapi hatiku kacau. Bayangan wajahnya ketika tersenyum sambil berkata begitu, membuatku ingin menangis. Tapi aku terlalu sombong untuk berhenti. Sampai akhirnya, semuanya pecah. Rini memergoki kami. Saat itu Dedi datang ke rumahku saat Rini sedang ke pasar. Tapi entah bagaimana, Rini kembali lebih cepat. Dia membuka pintu dan melihat kami berdua di ruang tamu. Tak ada teriakan, tak ada drama. Hanya tatapan kosong Rini dan air mata yang jatuh satu-satu dari matanya. Dia menatapku dengan kecewa yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Aku percaya sama kamu, Dewi, ucapnya pelan. Tapi mungkin aku salah. Dia pergi, dan sejak saat itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Dedi tidak memilihku. Dia malah merasa bersalah dan pergi dari desa untuk mencari pekerjaan di kota. Rini membawa anaknya dan menetap di rumah orang tuanya. Aku ditinggalkan semua orang. Tetangga memandangku sinis. Ibu-ibu pengajian mencoret namaku dari grup. Bahkan adik kandungku sendiri malu mengakuiku sebagai kakaknya. Aku pikir aku kuat. Tapi setiap malam, aku menangis sendirian di kamar. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang datang. Cuma suara jangkrik dan rintik hujan yang menemani. Dan di saat itulah,
Aku menemukan cahaya. Tapi kisah itu adalah awal dari penyesalanku yang sesungguhnya. Kisah hijrahku. Hidupku sepi setelah kejadian itu. Senyum yang dulu kupakai untuk menarik hati laki-laki kini hanya topeng tipis yang menyembunyikan luka dan rasa malu. Setiap aku keluar rumah, mata-mata itu mengikutiku. Tidak lagi dengan kekaguman, tapi dengan kebencian. Aku masih ingat pagi itu. Aku berjalan ke warung untuk membeli kebutuhan harian. Tapi baru saja melangkah, dua ibu tetangga langsung berbisik. "Itu dia yang ganggu rumah tangga orang," bisik salah satu. "Cantik sih, tapi nggak ada hati," balas yang lain. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi jantungku terasa disayat. Di dalam hati, aku berteriak, "Aku sudah menyesal." Tapi kenapa semua orang tak memberi kesempatan? Tapi aku juga tahu ini balasan dari Allah. Ini harga dari dosa yang kututupi bertahun-tahun hanya dengan senyuman palsu. Setiap malam, aku duduk di pojok kamar, menatap langit-langit dan bertanya, "Ya Allah, apa Engkau masih mau mendengarkan aku?" Aku mulai dihantui mimpi buruk. Dalam tidurku, Rini menangis di hadapanku sambil berkata, "Dewi, kau tidak hanya menghancurkan rumah tanggaku, tapi juga menghancurkan hatiku, dan hatimu sendiri." Aku terbangun sambil menangis. Keringat dingin membasahi punggungku. Waktu itu, aku belum hijrah. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengambil wudhu. Tangan ini gemetar. Bibir ini keluh saat menyebut nama Allah. Tapi ketika air membasahi wajahku, ada rasa sejuk yang tak bisa dijelaskan. Aku sholat. Aku gemetar. Tapi untuk pertama kalinya aku bersujud dengan air mata yang jatuh deras. Aku tak tahu bagaimana caranya bertaubat. Tapi aku tahu, aku butuh Allah. Sementara itu di tempat lain, Rini memeluk anaknya erat di rumah orang tuanya. Wajahnya pucat tapi tegar. Ia tidak marah. Tapi luka di hatinya jelas belum sembuh. Ibunya menasihatinya, "Nak, mungkin ini ujian. Tapi jangan biarkan hatimu membusuk karena dendam. Doakan mereka. Kadang orang yang menyakitimu justru yang paling butuh doamu." Rini menangis dalam diam. "Ya Allah, aku tidak sanggup membenci. Tapi aku juga belum sanggup memaafkan." Kembali ke Dewi. Aku mulai menjauh dari dunia luar. Aku hanya keluar rumah untuk ke masjid. Tapi itu pun kutunggu saat masjid sepi. Aku tidak tahan tatapan orang-orang. Suatu hari, saat aku diam-diam ke masjid tua di ujung desa, aku menemukan sebuah mushaf Quran tua di rak yang sudah berdebu. Di sampulnya tertulis, "Untuk jiwa yang sedang mencari jalan pulang." Aku menangis lagi, seakan Allah benar-benar menjawab hatiku. Saat kubuka halaman itu, mataku tertumbuk pada ayat ini. "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Yusuf, 87. Hatiku seakan dihantam petir. "Ya Allah, Engkau masih menyapaku." Sejak saat itu, setiap malam aku belajar membaca Quran meski terbata-bata. Aku belajar dari seorang ustazah tua yang tinggal tak jauh dari masjid. Namanya Bu Salamah. Wajahnya teduh. Tutur katanya lembut. "Dewi," katanya suatu malam saat aku menangis di depannya, "kesalahanmu memang besar. Tapi ampunan Allah lebih luas dari lautan. Jangan tenggelam dalam penyesalan. Jadikan dia pelampung menuju taubat." Kalimat itu menamparku. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan. Di tengah usahaku memperbaiki diri, kabar tersebar kalau aku mulai sok alim. Orang-orang menertawakanku di belakang. Bahkan ada yang bilang, "Dulu rebut suami orang, sekarang pura-pura suci." Tapi aku diam. Aku sadar, mungkin ini jalan yang harus kulalui. Aku telah mencoreng nama baikku sendiri. Maka sudah sepantasnya aku bersihkan dengan usaha, bukan pembelaan. Kini aku bangun sebelum subuh, menyapu halaman masjid. Kadang tak ada yang tahu, dan itu tak masalah. Karena kini, aku tak butuh pengakuan manusia. Aku hanya ingin satu, ridho Allah.
Malam itu hujan turun pelan di desa Perigi. Rumah tua tempat Rini dan anaknya tinggal terasa sunyi. Tapi di dalam kamar, seorang ibu muda sedang menengadah ke langit. Matanya sembab, suaranya lirih. Ya Allah, aku tak kuat menyimpan luka ini sendirian. Sudah 3 bulan Rini meninggalkan rumahnya yang dulu. Rumah penuh kenangan, tapi juga luka yang dalam. Ia tak lagi memikirkan Dedi. Tapi satu nama masih sering mengganggu hatinya. Dewi. Bukan karena marah, tapi karena ada satu rasa yang tak bisa ia lepaskan. Kecewa. Dewi bukan perempuan biasa. Dia sahabatnya sejak kecil. Mereka main boneka bersama, mengaji di surau yang sama, bahkan pernah berdoa agar sama-sama bahagia di masa depan. Tapi mengapa sekarang dia yang menghancurkan semuanya? Rini mencoba menepis. Tapi setiap sujudnya, nama Dewi justru muncul di hati. Hingga malam itu, ia menangis dan berkata, "Ya Allah, jika benar dia sudah menyesal, tuntun dia. Jika dia ingin kembali ke jalan MU, bimbing dia. Tapi jika hatinya masih diliputi tipu daya, jauhkan dia dari keluargaku. Aku ikhlas. Aku tak ingin membenci lagi." Air matanya jatuh ke sajadah. Di langit, suara petir menyambar pelan. Tapi di hatinya ada rasa lega. Rini akhirnya memaafkan. Walau belum sanggup bertemu, tapi pintu maaf dalam doanya terbuka lebar. Sementara itu di sisi lain, Dewi masih rutin ke masjid saat malam. Kadang hanya duduk, kadang menangis diam-diam. Dan malam itu, ia melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Dia mengangkat tangannya tinggi. Suaranya pelan tapi jelas. "Ya Allah, aku tahu aku salah, tapi aku ingin berubah. Bukan untuk pujian, bukan agar diterima orang, tapi agar Engkau melihat aku dengan kasih MU. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, hanya Engkau." Entah kenapa malam itu terasa berbeda. Tak ada angin, tak ada suara, hanya hening dan rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Dewi bertemu dengan Bu Salamah. "Bu, aku ingin minta maaf langsung ke Rini, tapi aku takut dia menolakku," ucap Dewi. Bu Salamah hanya tersenyum. "Jika waktunya tepat, Allah yang akan pertemukan kalian." Dewi terdiam. Di dalam hatinya, ia tahu waktu itu belum tiba, tapi doanya sudah dimulai. Sementara di kota lain, Dedi tinggal bersama kawannya di kota. Dia terlihat seperti pria biasa, tapi hatinya kosong. Ia kehilangan 2 wanita yang mencintainya dengan cara berbeda. Ia membuka ponselnya, memandangi foto lama bersama Rini dan anaknya. "Maaf," bisiknya lirih. Dia juga belum berani pulang, belum berani menghubungi siapapun. Tapi malam itu, ia bangun dari tidur dan sholat. Tak tahu kenapa, hanya merasa harus. Dan dalam sujudnya, ia berdoa agar suatu hari bisa menebus semua kesalahan. Kembali ke Dewi. Hari-hari berlalu. Dewi tak lagi memikirkan bagaimana orang memandangnya. Ia mulai rutin membantu membersihkan masjid, menyalurkan makanan ke anak yatim bersama Bu Salamah, bahkan mulai mengajari anak-anak Ikro di sore hari. Dia belum sepenuhnya bebas dari masa lalunya. Tapi dia tahu, jalannya kini berbeda. Setiap langkahnya, walau penuh kerikil, ia tempuh demi ridho Allah. Dan di satu malam, untuk pertama kalinya, Rini menyebut nama Dewi dalam doanya dengan sepenuh hati. "Ya Allah, berikan dia kedamaian. Aku tak tahu apakah aku masih bisa menatap wajahnya. Tapi jika ia ingin kembali menjadi saudara seiman, maka aku siap menyambutnya. Jika Engkau meridai." Langit desa Perigi malam itu dipenuhi bintang. Seolah Allah menyampaikan, doa yang tulus selalu menembus langit. Pagi itu langit desa Perigi mendung. Udara seperti membawa firasat. Dewi baru saja selesai membersihkan halaman masjid ketika Bu Salamah datang tergopoh-gopoh. "Dewi, orang tuamu kecelakaan di pasar. Cepat ke puskesmas." Tanpa pikir panjang, Dewi berlari. Jantungnya berdegup kencang. Sesampainya di puskesmas, tubuhnya lemas. Ayahnya meninggal di tempat.
Dan ibunya kritis. Air matanya tak bisa ditahan. Allah, kenapa harus begini? Kenapa saat aku mulai berubah, Engkau berikan ujian seberat ini? Tangisnya pecah. Ia sujud di lantai lorong rumah sakit. Semua orang menatap. Tapi ia tak peduli. Ini bukan hanya duka, ini tamparan. Tamparan bahwa dosa masa lalu tak hilang begitu saja. Di pemakaman, tak banyak yang datang. Warga desa masih memandang Dewi dengan curiga. Hanya Bu Salamah dan beberapa anak-anak ngaji yang mengiringinya. Tapi di kejauhan, seseorang diam-diam hadir. Rini, dengan wajah ditutupi kerudung lebar. Ia berdiri di balik pohon jambu, menyaksikan sahabat lamanya menunduk di depan pusara. Tangisnya tertahan. Ia tak ingin Dewi tahu bahwa ia datang. Tapi hatinya bergetar melihat sosok yang kini tak lagi bersolek, tak lagi bersikap angkuh. Hanya seorang wanita yang tengah hancur. Beberapa hari setelah itu, ujian belum selesai. Dewi jatuh sakit, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Tapi dari bibirnya, tak pernah absen zikir. Ia pasrah, tapi tetap percaya bahwa semua ini bukan hukuman semata, tapi jalan pembersihan. Dan benar, saat sakit itulah, satu persatu tetangga mulai kembali melihatnya. Anak-anak mengaji tetap datang ke rumahnya. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai menyapa lagi. Hingga akhirnya, Rini datang. Pintu rumah Dewi diketuk. Saat dibuka, Dewi tercekat. Rini berdiri di depan matanya. "Ah, aku cuma mau ngasih ini," kata Rini pelan, sambil menyodorkan bubur dan air jahe. Dewi tidak sanggup berkata. Air matanya langsung mengalir. Ia langsung bersimpuh di hadapan Rini. "Rin, maafin aku. Aku hancurkan hidupmu. Aku hianati kamu." Suaranya bergetar. Rini memegang pundaknya. "Aku juga hancur. Why? Tapi Allah tidak biarkan kita terpuruk selamanya. Aku sudah maafkan kamu. Semoga kita sama-sama dimaafkan olehnya." Tangisan mereka pecah di beranda rumah kayu yang sederhana. Hari itu, dua wanita yang dulu saling mencintai dan menyakiti, kini saling mendoakan. Setahun berlalu, Dewi kini dikenal sebagai pengajar Quran di desa Perigi. Ia mendirikan majelis kecil di rumahnya. Setiap sore, anak-anak datang mengaji. Setiap malam, ia menyendiri di masjid, berbicara dengan Sang Maha Penyayang. Wajahnya tak lagi dihias bedak, tapi dari wajah itulah terpancar ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ia tak peduli apakah akan menikah lagi atau tidak. Ia tak lagi mencari cinta manusia, karena kini, cintanya hanya satu, kepada Allah. Suatu hari, seorang wanita datang menghampirinya setelah majelis pengajian. "Bu Dewi, kenapa hidup ibu sekarang tenang sekali?" Dewi tersenyum. "Karena aku sudah pernah kehilangan semuanya, termasuk diriku sendiri. Dan ketika aku menyerah sepenuhnya kepada Allah, aku justru mendapatkan segalanya."